Bab 023. Mamas tahu, dia juga plagiat karya Haya yang waktu itu, imbuh Haya. Dewa mengernyit samar. Yang waktu itu. Memang Mamas nggak tahu kalau Bu Salsa itu penulis. Dewa menggeleng lemah. Tidak mengada-ada. Dirinya memang tidak tahu apa-apa soal salsa. Lebih tepatnya, tidak ingin mencari tahu. Dewa sudah cukup muak dengan salsa yang memiliki sifat manipulatif hingga dibawa ke tempat kerja. Untuk mengganggu Dewa, mungkin Dewa bisa toleri, tapi Haya publish ulang karya Haya, nggak usah pedulikan dia atau komentar, kata Dewa serius. 9. Nanti pembaca ada yang bilang kalau Haya plagiat karena karya yang lain lebih ramai. Nyatanya yang plagiat siapa? Haya menggeleng pelan. Nggak mau ah, takut kena mental. Haya udah ikhlas kok itu. Lagian, kan emang dia yang punya pembaca lebih banyak. Pemula kayak Haya, nggak bakalan bisa dapat pembelaan. Yang ada malah Haya yang bakal kena bully. Dewa diam. Dia cukup paham untuk yang kali ini. Atensi pemirsa di sebuah platform online itu mengerikan. Yang menang adalah mereka yang memiliki penggemar. Mau benar atau salah, selama memiliki banyak pendukung, rasanya akan tetap menang. Namun kali ini, Haya publish aja karya Haya, urusan atensi orang-orang, biar Mamas yang urus, kata Dewa pada akhirnya. Haya mengerutkan kening. Urus gimana? Haya tinggal publish aja, percaya sama Mamas. Dan atas kalimat itu, Haya mengangguk. Akan ia publish nanti cerita yang sudah ia arsipkan. Entah apa yang akan terjadi, kalimat percaya sama Mamas sepertinya sudah cukup untuk jadi pegangan Haya. Lagi pula, ada beberapa poin yang memang membuat Haya sedikit tak rela. Yang punya karya itu dirinya, tapi yang mendapat atensi adalah orang lain. Sesak. Tentu. Pengkhianatan pada sebuah karya. Di mana yang asli lebih sepi dibanding yang meniru. Masih sakit? Tanya Haya yang membantu Dewa untuk kembali menyender, karena cukup nyeri pula jika dibawa duduk lama-lama. Sedikit, tapi sebentar lagi sembuh, kok. Gitu. Dokter bilang Mamas nggak boleh banyak gerak dulu. Dewa mengangguk. Iya, Mamas tahu. Kamu yang sabar ya. Harusnya Haya nggak sih yang bilang gitu sama Mamas. Kan Haya yang bilang katanya pengen kasih cucu ke Buna. Mamas lagi sakit, belum bisa nurutin. Gimana dong? Haya bungkam. Kicep. Otaknya baru connect. Dewa membicarakan hal apa. Sekian detik berikutnya, Haya mengalihkan pandangannya, menyembunyikan pipinya yang memerah hingga telinga. Dan itu tak bisa tidak membuat Dewa tertawa pelan. Bercanda. Mamas udah bilang, kalau soal anak itu nggak perlu Haya khawatirkan. Mamas bakal nunggu kapan Haya siap punya anak. Haya masih muda, masih panjang cita-cita yang bisa Haya raih, tutur Dewa.
Haya menggembungkan pipi, tangan kanannya kini digenggam hangat oleh sang suami. Tapi biar Mamas temani Haya raih cita-cita ya. Jangan sibuk sendiri sama cita-cita. Mamas temani. Terdengar tulus, dan Haya tahu itu juga buah dari kekhawatiran Dewa perihal masa lalu. Tidak masalah, Haya akan terima lahir batin tentang semuanya sekarang. Toh juga dirinya tak mungkin bisa sendiri. Cita-cita barunya hanya satu. Bahagia dengan Dewa. Tentu. Singkat, Haya menjawab kemudian tersenyum. Dewa mengangguk tarik pelan tangan sang istri untuk hapus jarak, tapi terhenti saat ponsel yang tadi mereka abaikan berdering di nakas samping tempat tidur. Maeda is calling. Tak menunggu banyak waktu, Haya ambilkan ponsel sang suami. Biarkan Dewa kini menerima panggilan suara dari Ketua BEM Dharma Wangsa. Halo, Maeda. 10. Halo, Pak. Di kampus ada polisi yang datang, tadi mereka membawa Bu Salsa ke kantor polisi karena rekaman CCTV itu. 11. Bukan saya pelakunya. Seru Salsa. Maeda tersenyum miring, berikan bye-bye pada Salsa yang memberontak karena polisi yang menggiringnya. Jelas jadi pusat perhatian. Sedikit tak menyangka pula para warga Dharma Wangsa menyaksikan kejadian itu. Seorang dosen ditangkap di kampus sendiri. Kamu, Salsa berseru pada Maeda tapi sedikit tertahan. Dibayar berapa kamu sama Dewa? Maeda menunjuk dirinya sendiri. Iya juga ya, dibayar berapa saya sama Pak Dewa? Kenapa saya mau melaporkan ibu? Senyuman Maeda kembali hadir, tak biarkan Salsa berkata lebih. Ketua BEM Dharma Wangsa itu kembali menimpali. Sayangnya saya bukan Anda yang bisa dibayar untuk mencelakai seseorang. Salsa bersikeras dirinya tak menolak mentah-mentah tuduhan yang diterima dari anggota inti BEM Dharma Wangsa. Tidak menyangka pula kedatangan polisi yang entah sejak kapan memiliki sebuah bukti video CCTV yang terpotong, bukan hanya Salsa yang dicari, melainkan penjaga keamanan Dharma Wangsa. Bukan saya yang mencelakai Dewa. Dia bukan orang Dharma Wangsa, Pak. Kesal Salsa pada polisi yang masih terus menyuruhnya untuk kooperatif dan menurut saja untuk ke mobil. Lain halnya petugas keamanan CCTV, hanya bisa diam dan mengatakan yang sebenarnya kalau memang Salsa yang menyuruhnya untuk menghilangkan CCTV pada tanggal itu. Saya hanya diminta untuk mengambil CCTV, selain itu saya tidak punya urusan untuk mencelakai Dewa. Seru Salsa. Lalu bagaimana dengan pesan Anda tepat saat Pak Dewa kecelakaan? Anda mengirim pesan mengejeknya, kata satu polisi yang di sana. Kali ini biarkan Salsa untuk bicara. Kendati malu juga menjadi perhatian banyak orang, terutama pada mahasiswa Dharma Wangsa yang cukup syok juga dengan kejadian dosen makan dosen di kampus mereka. Melibatkan sebuah masalah yang mengharuskan salah satunya hampir celaka. Itu bukan berarti saya tahu kalau ada orang yang akan membuatnya celaka. Saya hanya tahu kalau dia akan disalahi karena memiliki bukti. Tapi untuk sampai seperti itu saya tidak tahu.
Bukan saya yang menyuruh mereka. Kita lanjutkan penjelasan Anda di kantor polisi, kata polisi. Saya nggak bersalah, Pak. Kenapa harus saya dibawa ke sana? Saya. Masuk. Ada satu polwan yang kini mendorongnya dengan kasar. Ah, untuk urusan yang seperti ini, Maeda tak berani berkomentar. Memang harus ada sebuah ketegasan untuk bisa menggiring yang bersalah supaya tak bisa sewenang-wenang. Instan, dosen dan penjaga keamanan kampus Dharma Wangsa itu akhirnya benar-benar dibawa pergi dari Dharma Wangsa. Beberapa staf kampus kini dengan segera mengondisikan lokasi. White. Berarti bukan Bu Salsa yang nyuruh orang buat celakain Pak Dewa. Tanya David saat Maeda berbalik badan untuk menuju ke sekretariat BEM diikuti anggota inti BEM yang lain. Ada kepuasan tersendiri bagi mereka yang baru menghadap dekan FIB, bersitegang untuk sebuah tuduhan yang mereka berikan pada Salsa yang dibantah tentu saja. Kemudian datangnya pihak berwajib untuk benar-benar menangkap Salsa. Singkat. Mereka sudah dapatkan laporan dari guru besar Yohanes yang sudah mengunjungi Dewa di rumah sakit. 12. Sesuai apa yang Pak Dewa bilang, dia nggak punya banyak power sebenarnya. Dia punya banyak masalah di Dharma Wangsa, dia punya aib tentang perselingkuhannya yang udah jadi rahasia umum di Dharma Wangsa, tutur Maeda kemudian keluarkan ponselnya. Ya terus kenapa dia bisa sabotase CCTV? Buat apa? Maeda menghela napas panjang, menghentikan langkahnya dan memandang wakil jenderalnya dengan tak percaya. Maeda pikir setelah semuanya, wakil jenderalnya itu sudah cukup paham. Ya karena dia disuruh, geblek. Gitu aja nggak tahu, sahut anggota BEM Dharma Wangsa yang lain menggeplak kepala belakang David. Siapa yang nyuruh dia? Ya itu yang kita cari tahu. Seru yang lain mewakili Maeda. Maeda kembali menarik nafas panjang, memijat pelipisnya pelan. Dia tidak percaya, kalau wakil jenderalnya yang biasanya menjadi korlap hebat di sebuah acara itu menjelma jadi orang idiot jika sudah berurusan dengan kira-mengira. Masih ada sangkut pautnya sama si Kalek Thomas itu nggak sih? Kata yang lain pada Maeda. Si ketua BEM mengangguk lemah. Memang dugaannya ke sana. Tapi si Kalek itu sekarang juga lagi ditangkap, dia sedang dipenjara karena banyak kasus sebelum ini. Masa iya dia bisa membuat orang mencelakai Pak Dewa? Sangkal David skeptis. Well, lo yakin orang yang berduit di penjara? Lo punya duit, lo punya kuasa. Nggak peduli lo di mana, kalau lo punya duit dan bisa akses bawahan lo bisa dapatin apa yang lo mau, tutur Maeda. David diam, mencoba untuk mencerna. Semua yang terjadi di Dharma Wangsa terasa sangat cepat rasanya. BEM yang berganti pembina, BEM yang mengurusi acara, kemudian pasca acara disuguhkan dengan hal yang gila, sekarang tengah menerka apa benar orang yang punya duit itu bisa menggerakkan dunia. Kemungkinan besar dia juga menyiapkan sesuatu untuk bisa bebas.
Cendekia sudah lebih dulu punya masalah sama caleg itu, kita harusnya tahu kalau orang yang main politik itu ngeri. Kita nggak boleh biarkan orang gila dan halalkan segala cara untuk bisa menduduki kursi pemerintahan, tutur Maeda. Terus sekarang gimana? Kita nggak kayak Cendekia yang punya tim jurnalis hebat buat angkat ini ke ruang publik. Yang lain menyahuti, sedikit mengeluh pula. Ya kalau begitu, kita harus turun langsung, kan? Maksudnya? Maeda mengedikkan bahu, kembali pada ponselnya dan mencari nomor pembina BEM-nya. Dengan segera telepon nomor tersebut. Persetan dengan harus sopan dan emoji memohon yang biasa ia pakai saat chat dengan dosen lain. Dewa bukan dosen yang demikian untungnya. Halo, Pak. Di kampus ada polisi yang datang, tadi mereka membawa Bu Salsa ke kantor polisi karena rekaman CCTV itu. Maeda terdiam sejenak saat mendengar jawaban dari Dewa. Yang lain juga hanya diam, menunggu si ketua BEM mereka untuk bicara dengan Dewa. Baik, Pak. Ini saya juga masih menunggu kedatangan rektor kita, kata Maeda sebelum kini menghela napas panjang. Saya mau mengajukan izin untuk investigasi mandiri. David membelalakan mata, yang lain juga sama kagetnya. Ingin protes tapi Maeda lebih dulu mengangkat tangan kanannya untuk berikan isyarat diam. Hingga beberapa saat kemudian, panggilan itu ditutup. Lo gila, kata David. Well, gue nggak mau punya pemerintah yang bisanya menyakiti orang. 13. Kita bukan anak hukum, Maeda. Tidak perlu jadi anak hukum untuk melawan ketidakadilan. Tidak perlu jadi anak hukum untuk sadar. Kalau politik kotor itu harus dihilangkan. 2 hari berlalu. Keadaan Dewa sudah membaik, dan itu membuatnya sudah bisa pulang hari ini. Ada kerinduan yang terasa setelah 3 hari tidur di rumah sakit. Dewa akhirnya bisa menghirup lagi aroma khas pandan dan kenanga yang masuk ke kamarnya. Pelan-pelan, kata Haya membantu Dewa untuk duduk di tempat tidur. Mamas bisa sendiri, Dek. Udah deh, pokoknya Mamas nurut aja bisa nggak sih? Mita yang mengikuti itu hanya tersenyum samar mendapati omelan Haya. Selama menikah dengan Dewa, Mita baru tahu kalau menantunya itu ternyata cukup berisik. Beberapa hari ini, Haya wujudkan sosok istri yang lumayan posesif. Tidak ada protesan pula dari Dewa saat Haya bilang begini dan begitu. Yang punya sifat manja, bisa pula jadi yang paling galak. Buna mau ambil barang dulu di mobil, pamit Mita. Sama mau masak sop dulu. Haya temani Dewa dulu ya, sayang. Dan Haya mengacungkan kedua jempolnya pada Mita, kemudian mengedipkan mata kanannya genit, yang dibalas tawa dan usakan lembut di rambutnya dari ibu mertua. Sudah Haya bilang, Mita lebih asik dibanding Yumna. Nanti kalau Dewa ngeyel, jewer aja, kata Mita. Oh, tentu, Buna. Tenang aja.
Mita terkekeh pelan, memastikan semuanya aman. Akhirnya ibu hebat itu keluar dari kamar anaknya. Sudah lebih baik, perasaannya yang beberapa hari ini was-was karena kondisi anak semata wayangnya yang drop, kini digantikan perasaan yang lega. Adanya Haya, menambah kesan Mita untuk tidak perlu merasa cemas. Gimana? Sudah lebih baik? Tanya Haya. Dewa mengangguk. Kendati luka-lukanya masih belum izinkan untuk perban meninggalkannya. Namun memang sudah lebih baik. Sudah bisa berjalan bebas, sudah tidak merasa seperti orang lumpuh lagi. Sayang, Mamas boleh minta tolong buat ambil laptop. Laptopnya udah Haya buang. Haya menyahuti dengan kesal. Bukan masalah apa, suaminya itu sepertinya sudah terhubung jiwanya dengan benda keramat tersebut. Bahkan saat di rumah sakit kemarin, sama sekali tak lepas dari laptop meski dokter berpesan untuk istirahat total. Namun istirahat total menurut Dewa hanya sekadar pindah tempat untuk memangku laptop. Istirahat dulu, Mamas. Baru juga pulang nih loh, kata Haya. Ada yang harus Mamas cek, sayang. Sebentar aja, beneran. Enggak. Dek. Haya tak menuruti, lebih dulu merebahkan dirinya di samping Dewa yang duduk. Memeluk guling dan memejamkan mata. Haya mau tidur, capek. 14. Dewa menarik napas panjang. Dia tidak akan protes, itu cuma alibi Haya yang menuntutnya untuk tidak mengambilkan laptop. Namun Dewa sudah bisa bergerak bebas, si dosen sastra itu beranjak dari tempat tidurnya, berniat untuk mengambil sendiri laptopnya. Mau kemana? Sergah Haya. Ambil laptop. Oh. Tak biarkan Dewa berkata lebih lanjut, Dewa tarik tangan sang suami, sukses membuat Dewa terjatuh ke tempat tidur. Instan, itu membuat Dewa mengadu sakit. Meringis karena rasakan tubuhnya yang baru akan pulih itu kembali dipaksa jatuh. Namun si pelaku tak memasang wajah panik. Haya justru memasang ekspresi kesal. Sakit, Dek. Kamu nih. Udah tahu sakit, masih aja maksain buat kencan sama laptop, kenapa sih? Istirahat dulu sebentar. Itu laptop nggak bakalan kemana Nana. Nurut dulu sama istri, kenapa sih? Mamas tuh masih sakit, kemarin aja demam karena begadang di rumah sakit nyuri waktu buat kerjaan. Dewa memejamkan matanya sejenak, telinganya pengang rasanya mendengar Haya yang ngomel. Seumur hidupnya, Dewa itu jarang dapatkan omelan. Mita itu tipe ibu yang lembut, marahnya hanya berseru tapi tak pernah berderet panjang seperti kereta. Cukup jadikan alasan kalau karena itulah Dewa cukup soft spoken. Dan sekarang dirinya dihadapkan dengan istri yang omelannya cempreng bukan main, tanpa belas kasihan pula. Sakit enggak? Kata Haya bertanya, tapi nadanya sedikit kesal. Ya. Sakit. Dewa tidak bohong, memang tubuhnya masih rasakan sakit. Tarikan Haya yang tiba-tiba, jatuh yang tiba-tiba, membuat Dewa rasakan nyeri di lukanya yang bahkan belum lepas perban. Istirahat dulu
kata Haya kembali tarik dewa yang hendak beranjak duduk. Haya tutup mulut dewa, sebelum kini peluk sang suami untuk tidak kemana-mana. Dewa menarik napas panjang, memandang langit-langit kamarnya. Biarkan sang istri untuk tetap di posisi demikian, memeluknya supaya tak kemana-mana. Meski sebenarnya kalau begini, dewa akan merasakan lukanya lebih nyut-nyutan. Dewa lirik jam dindingnya, masih pukul 10 pagi. Haya ngantuk? Tanya dewa. Haya mengangguk lemah. Haya pengen tidur dulu, 10 menit aja. Abis itu mau bantu Buna di dapur. Dewa tak menyangkal jika Haya memang capek. Istrinya itu turut pula rasakan tidur tak nyaman di rumah sakit karena menunggunya, pun begadang karena tak bisa tidur. Dewa beringsut, usap lembut pipi Haya. Maaf ya. Bisik dewa yang membuat Haya membuka mata. Mamas tahu, Mamnas lebih banyak bilang maaf dibanding Mamas bilang Mamas sayang Haya, kata Haya. Ya maksudnya. Lebih sering bilang maaf dibanding puji Haya. Malah Buna yang sering puji Haya. Mamas nggak asik, nggak seru. Dewa tersenyum samar, rengku istri kecilnya itu dalam pelukan. Cium lembut pipi kanan Haya. Suka banget apa dipuji? Suka. Dewa tertawa pelan. Haya being Haya. Si paling tidak pedulikan omongan, si paling suka dipuji, si paling. 15. Tidak naif. Yang suka akan dibilang suka, yang dibenci akan dikatakan pula dengan gamblang. Jujurnya bukan main, dan itu adalah sifat Haya yang dewa suka. Cantik. Haya cantik. Bisikan lembut itu membuat Haya merinding sebadan-badan. Ah, salah sih kayaknya bicara begitu. Haya tidak pernah bisa kendalikan detak jantungnya kalau sudah dipuji lembut begitu oleh sang suami yang pandai pimpin konversasi. Haya memaki dalam hati. Memang dasar dosen sastra. Terima kasih ya, lirih dewa kemudian kecup lembut pipi Haya. Terima kasih sudah jadi Haya. Terima kasih sudah hadir dalam hidup Mamas. Terima kasih sudah coba belajar. Mamas temani prosesnya Haya, Haya juga temani prosesnya Mamas. Terima kasih ya. Haya tahan napas, saat ciuman lembut berulang itu turun ke lehernya. Mamas. Pintu diketuk. Dan Haya bisa bernapas. Wajahnya yang mudah merona itu merah luar biasa hingga telinga. Dewa tersenyum curi kecupan singkat di bibir yang dari kemarin mengomel perkara dewa tetap bekerja di tengah sakitnya. Sebelum kini beranjak dari tempat tidur dengan ringisannya. Mita berdeham pelan. Boleh Buna masuk? Dewa mengerutkan hidungnya, sedikit merasa aneh. Pasalnya pintunya tak sepenuhnya ditutup. Mita juga tadi baru dari sana. Kenapa harus izin pula? Namun pertanyaan itu Dewa tepis sendiri, membuat Dewa menelan salivannya dengan tercekat. Sebenarnya kapan dia bebas dipergoki orang?
Masuk aja, Buna. Mita membuka pintu kamar. Senyumnya tertahan, tapi lebih pandai untuk mengatur ekspresi. Haya sendiri sudah beranjak dari tempat tidur, merapikan bantal yang sebenarnya juga sudah rapi. Ada apa, Buna? Tanya Dewa mencoba, biasa saja. Ah, ada tamu, kata Mita menjawab. Pak Krishna, dari kampus Cendikia. Pak Krishna. 16. Dewa dengan Krishna itu kenal cukup baik. Kendati tidak seperti Garda yang kenal sejak zaman masih mengenyam pendidikan, Krishna si pembina BEM dari kampus Cendikia itu Dewa kenal sejak dirinya sudah lulus kuliah. Orangnya cukup tenang, dan mereka mulai akrab setelah satu acara saat seminar beberapa tahun lalu. Bagaimana keadaannya, Pak Dewa? Tanya Krishna. Alhamdulillah sudah lebih baik, jawab Dewa yang membuat Krishna menggumam syukur pula. Basa-basi tercipta. Obrolan ringan untuk khas orang yang menjenguk yang sakit tercipta. Tak berselang lama, ada Bu Vivi yang mengantar minum untuk dua orang yang memiliki status dan profesi yang sama tersebut. Saya kemarin sebenarnya ingin jenguk di rumah sakit, tapi sayangnya ada kendala. Saya juga ragu nanti kalau ke rumah sakit, keadaan Pak Dewa masih belum stabil. Terus tadi dapat kabar katanya Pak Dewa pulang hari ini, makanya saya langsung ke rumah, tutur Krishna. Dewa tersenyum, mengangguk paham. Nggak separah itu kok, Pak. Cuma kecelakaan kecil aja sebenarnya, tapi yang buat lama di rumah sakit ya luka tusuknya itu aja. Selain itu aman kok, cuma luka tusuk. Krishna tersenyum canggung, sedikit merinding. Cuma kecelakaan kecil, cuma luka tusuk cuma. Sebatas apa kata cuma untuk orang yang bahkan luka-luka yang diderita belum lepas dari perban. Pun Krishna tak mau berkomentar tentang sedalam apa luka tusuk yang Dewa punya. Jadi bagaimana dengan BEM Cendikia? Tanya Dewa yang kini berubah bertanya dengan serius. Krishna menarik napas panjang. Terbaca juga akhirnya niat datangnya menemui Dewa. Sebenarnya sedikit sungkan untuk membicarakan ini dengan Pak Dewa yang masih sakit, saya. Saya baik-baik saja, Pak. Kita punya masalah yang sama, kampus kita punya masalah yang mirip. Anak-anak BEM juga masih menunggu saya, jadi saya juga tidak mungkin bermalas-malasan, kan? Diam sejenak, pembina BEM Cendikia itu sedikit bungkam. Semangat Dewa sedikit membuat Krishna cukup takjub. Ada perasaan tak ingin kalah dengan Dewa kali ini. Jujur saya juga takut. Anak-anak BEM Cendikia sekarang dibatasi pergerakannya, Pak. Ancaman yang kami terima bukan sekadar ancaman yang bagaimana, sudah melibatkan nyawa. Saya dengar mahasiswi yang dilecehkan oleh anak Thomas kemarin sudah meninggal, apa benar bunuh diri? Krishna menggeleng lemah. Tidak. Saya yakin bukan bunuh diri. Ada banyak kejanggalan, dan anak-anak BEM saya juga menyadari, tapi mereka juga takut untuk bergerak sekarang.
Mereka takut mendapat hal yang serupa, apalagi ditambah Pak Dewa yang juga jadi korban. Dewa tertegun. Dia tidak pernah menyangka jika bekerja di instansi pendidikan ternyata memiliki risiko kehilangan nyawa. Berhadapan dengan para penguasa si pemilik hukum, memang tidak ada yang bisa menjamin untuk mencicip keadilan. Anak-anak BEM Cendikia sedang off sekarang, Imbu Krishna. Tapi anak-anak Cendikia miliki power suara. Pemberitaan mereka sangat baik untuk membahas apapun yang terjadi. Kanal berita mereka sudah membuat suara publik tahu siapa yang salah. Bahkan rektor yang bermasalah bisa mereka lengserkan. Krishna mengangguk. Tapi itu tidak cukup, Pak. Kalau hanya sekadar kami, tidak cukup untuk membuat Thomas si pembunuh itu mundur dari pemilu. (17) Dewa diam. Dia butuh istirahat, Dewa membenarkan ucapan Haya. Namun masalah ini cukup menyita perhatian Dewa mengalahkan pekerjaan dosennya sendiri. Bukannya Thomas sudah dipenjara sekarang? Kenapa masih belum dicopot dari kursi pemilu? Tanya Dewa. Masih dalam penyelidikan. Dia punya banyak kerabat orang-orang penting, KPU, Bawaslu, parpol yang besar juga. Powernya cukup kuat. Buntu. Dewa juga tidak punya solusi untuk itu. Dirinya bukan orang hukum, tapi untuk masalah mengerti bahaya berurusan dengan politik. Dewa cukup paham, kalau berurusan dengan orang yang memiliki power adalah sebuah kesulitan. Kalau sampai besok Thomas ini keluar dari penjara dan lolos dari tuduhan, saya sudah tidak tahu bagaimana hukum berjalan di Indonesia, kata Krishna pelan. Benar, Dewa juga tidak tahu hukum berjalan di Indonesia yang selalu bisa dilewati dengan mudah oleh mereka yang punya kuasa. Pun tak menyangka jika dirinya mencicipi status korban sekarang. Sebentar lagi sidang pertama Thomas digelar, dan besok ada pertemuan tertutup antara Ketua KPU, Bawaslu dan Ketua Papol Thomas di pengadilan, kata Krishna memecah keheningan yang sempat terjadi beberapa saat. Kenapa ada pertemuan? Itu yang janggal, kemungkinan memang ada hal yang aneh. Harusnya sidang pertama nggak perlu ada pertemuan tertutup segala. Dewa memijat pelipisnya pelan. Rasanya sedikit berdenyut. Sungguh, dia belum ada 24 jam keluar dari rumah sakit, dan sekarang sudah dituntut untuk membicarakan hal berat. Pak Dewa, panggil Krishna. Bagaimana kalau Cendikia dan Dharmawangsa satu suara? Dewa mengernyit samar. Maksud Pak Krishna? Kalau benar si pembunuh itu bisa bebas dari tuduhan besok waktu sidang, kita lakukan aksi. Bukti sudah banyak, Pak Dewa juga jadi salah satu korban. Kita tidak mungkin biarkan pembunuh mengacak-acak demokrasi kita, kan? Aksi. Mungkin sekarang masih sekelas KPU yang dikelabuhi, bagaimana nanti kalau dia sudah punya jabatan? Bisa jadi dia acak-acak lewat MK atau mau untuk jabatan yang mereka inginkan. Aksi ya. Dharmawangsa dan Cendikia.
Malam tiba, rumah Sankara Mahadewa cukup ramai. Haya sudah terbiasa dengan banyak tamu yang hampir setiap hari datang untuk menemui Mita. Mulai dari tokoh masyarakat, tetangga yang sekadar berkunjung, perangkat-perangkat daerah hingga orang-orang yang miliki jabatan datang. Biasanya membicarakan tentang sanggar, pertunjukan. Haya sudah terbiasa. Pun jadi tahu siapa-siapa saja tokoh masyarakat dan juga pejabat di daerah tempat tinggalnya. Namun kali ini, lebih banyak orang yang datang. Pulang pergi. Bergantian. Tujuannya. Menjenguk dewa. Untuk yang ini, Haya akan memuji bagaimana keluarga suaminya itu menjalin silaturahmi pada banyak orang hingga membuat orang-orang turut menjenguk, karena dewa yang sakit. Capek? Tanya Haya yang baru memasuki kamarnya, membawa tabletnya. Di sana ada dewa yang berbaring di tempat tidur. Wajahnya terlihat sayu, tersenyum samar dan akhirnya mengangguk pelan. 18. Dewa tidak bohong, dia memang cukup lelah. Bertemu dengan banyak orang, itu juga berbagi energi, dan sekarang energinya tinggal beberapa persen. Minum obat dulu yuk, baru abis itu tidur, kata Haya yang membuat dewa kini beranjak duduk. Haya letakkan tabletnya, kemudian ambil tempat obat untuk sang suami. Besok ada kelas. Tanya dewa saat sang istri mengambil obat. Ada, tapi Haya pengen libur, jawab Haya. Kenapa? Pengen aja. Mamas baru pulang, Haya pengen di rumah aja. Hei, nggak boleh gitu. Ya nggak mungkin juga Haya libur lagi, tenang aja. Dewa tersenyum. Istrinya itu mulai terbiasa sepertinya dengan apa-apa saja yang akan dewa katakan. Adaptasi, Haya sudah berhasil lakukan itu dengan baik sebagai istrinya Sankara Mahadewa. Haya sodorkan beberapa obat, yang langsung dewa terima dan minum. Harapannya segera sembuh, harapannya semoga tidak lagi rasakan sakit. Sudah cukup untuk beberapa hari ini, dewa ingin segera pulih dan segera lakukan pekerjaannya dengan nyaman. Mamas, panggil Haya pada dewa yang letakkan gelas air minum di meja dekat tempat tidur. Dalam, sayang. Pripun? Haya menarik napas panjang. Mamas tahu nggak, sejak tadi pagi Haya dapat banyak tambahan followers, ujar Haya. Bukannya setiap hari Haya dapat tambahan ya? Kan Haya memang sudah banyak yang kenal. Haya menggeleng lemah, mengambil tabletnya yang tadi sempat Haya letakkan. Tunjukkan laman sosial media miliknya, tunjukkan notifikasi pengikut baru di akunnya yang meningkat ada ribuan orang yang mengikuti. Terus, apa yang aneh? Alhamdulillah kalau banyak yang follow, kata dewa. Berarti tulisan Haya banyak yang suka, kan? Nggak gitu. Haya justru takut nanti kalau mereka ini pasukan orang-orang yang baca karyanya Bu Salsa. Dan atas dugaan Haya itu, dewa tertawa pelan. Tangannya terulur,
mengusap lembut rambut sang istri. Haya menggembungkan pipi, memandang Dewa dengan memelas. Oh, sisi manjanya kembali. Haya yang dari tadi mengomel panjang lebar ini dan itu, sudah hilang digantikan Haya yang dulu. Nggak mungkin kayak gitu. Orangnya aja udah ditahan, mana bisa dia menggerakkan pasukan buat nyerang akun Haya. Ya kan yang baca bukunya banyak, Mamas. Terus banyak tahu kasus begini setelah Haya lihat-lihat. Banyak autor besar yang ambil alur autor yang akunnya masih kecil, terus pembacanya justru nyerang si autor yang asli. Padahal yang plagiat itu autor besar. Dewa menggigit pipi bagian dalamnya, menahan senyumnya saat Haya bercerita dengan bibir yang sedikit maju. Alisnya tertaut, matanya sedikit menyipit tanda serius. Namun seriusnya Haya kali ini, menurut Dewa adalah lucu. Haya, kan jadi takut, imbuh Haya sungguh-sungguh. Nggak perlu takut kalau Haya benar. Percaya sama Mamas, kalau Haya punya kemampuan yang memang layak dapat atensi. Nggak perlu pikirkan orang-orang, yang jelas kalau Haya jujur dengan diri sendiri itu lebih dari cukup. Haya menggembungkan pipi. Ingin protes, tapi Dewa sudah berulang kali bicara demikian. Rasa percaya. 19. Dirinya memang payah jika dibandingkan dengan sang suami yang selalu bisa bangun semangat. Haya letakkan tabletnya, naik ke tempat tidur dan lebih dulu rebahkan diri. Kalau Haya dilaporin ke polisi gimana? Tanya Haya saat Dewa berbaring di sampingnya. Dewa tertawa, tak lagi bisa tahan gemasnya dan kini memeluk Haya. Cium berulang kali pipi Haya kanan kiri. Berakhir di puncak hidung mancung sang istri. Nggak bakalan, Mamas yang bakal jamin, kata Dewa. Tapi itu banyak banget followers barunya. Haya nggak lihat notifikasi lain selain followers baru. Haya menggeleng pelan. Nggak berani. Dewa terkekeh pelan, tangannya kini dengan lembut rapikan helai rambut Haya supaya tak menusuk mata, selipkan ke telinga supaya Dewa puas pandangi wajah sang pujaan hati. Percaya sama Mamas, itu bukan haters yang dikirim salsa, kata Dewa. Itu penggemar, dan bakal dukung Haya sepenuhnya. Haya tak yakin, dan memilih untuk merapatkan tubuhnya kepada sang suami, yang Dewa sambut dengan hati. Dewa rengkuh hati-hati, peluk pinggang sang istri sebelum kini tangannya menelusup dalam baju, mengusap lembut punggung Haya. Sejenak, tak ada yang bicara. Malam sudah larut, dan Dewa juga sudah mengantuk. Waktunya untuk istirahat, Dewa putuskan pejamkan mata meski tangannya masih lembut usap punggung Haya. Kalau nyatanya haters terus Haya diancam gimana? Dewa membuka mata setelah 10 menit berlalu, Haya kembali bertanya. Dewa menarik napas panjang, hampir dirinya temui damai lelap. Istrinya masih segar dengan mata yang terbuka, berbinar memandang Dewa, seolah tunjukkan jika tak ada kantuk yang datang. Nggak bakal ada. Itu penggemar, bukan haters, kata Dewa lelah.
Kalau misal, bibir yang dari tadi bertanya itu Dewa Pagut. Bungkam semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah lelah Dewa jawab. Mamas masih sakit. Dewa tahan tengkuk leher Haya yang hendak menjauh, miringkan wajahnya perdalam ciuman. Haya melenguh, remat baju sang suami. Keningnya berkerut samar, pinggangnya kemudian direngkuh Dewa untuk kian dekat. Namun, Dewa jauhkan wajahnya. Si dosen sastra itu meringis sakit, karena lukanya tertekan. Haya mengerjap pelan. Syukurin. Udah dibilangin masih sakit, ngeyel. Dewa tak menggubris, memilih untuk menjauh dari sang istri. Luka di perutnya memang masih nyeri. Haya menarik napas panjang, beranjak duduk. Coba Haya lihat, berdarah nggak? Ujar Haya. Dewa menurut, biarkan Haya kini memeriksa lukanya, yang untungnya tak terlihat ada yang perlu dikhawatirkan. Namun tetap saja, undang ngilu yang tak bisa Dewa tahan. Kalau tadi Haya yang memasang wajah memelas, kali ini Dewa yang memasang wajah memelas. Nggak seru, gumam Dewa. Haya tertawa. Apanya yang nggak seru? Ya namanya sakit nggak bisa instan sembuhnya, Pak Dewa. 20. Heh. Ya udah sih, tunggu aja sampai sembuh. Haya juga nggak kemana-mana ini, masih di sini kok. Kalau udah sembuh, terserah deh Mamas mau apain Haya juga. Ambigu. Undang senyuman miring Sankara Mahadewa yang mendengarnya. Namun Haya si manusia pantang terlihat kala itu turut mengedikkan dagunya, menantang. Pandangannya tunjukkan jika si bungsu lembayung itu memang tengil luar biasa. Yakin? Yakin? Kenapa emang? Dewa menggeleng lemah. Gini banget nikah sama anak kecil gumamnya dalam hati. Si paling tidak mau kalah, si paling suka tantangan, tapi sering pula menangis karena tak bisa mengimbangi jika sudah diladeni. Lagian kan Haya mau kasih cucu buat Buna, biar rumahnya nggak sepi, kata Haya. Dewa berdecak pelan. Tarik tangan Haya untuk kembali tidur di sampingnya. Jadi ayo, Mamas cepat sembuh, biar nanti. Bibir yang masih menengoceh itu Dewa tutup dengan telapak tangan. Tidur. Haya tersenyum jahil, alis kanannya terangkat, menyingkirkan tangan Dewa yang menutup mulutnya. Lah, kan emang tujuannya itu. Emang Mamas nggak mau punya anak dari Haya? Ujar Haya dengan tengil. Dewa lagi-lagi menarik napas panjang, berdoa dalam hati semoga dirinya dikuatkan oleh celotehan-celotehan istrinya yang hobinya menggoda. Dewa tahu mereka masih berada di tahap awal pernikahan, kendati sudah setengah tahun umurnya. Mata kanan Haya berkedip, telunjuk tangan kirinya kini membelai wajah Dewa, berakhir menekan bibir bawah Dewa dengan pelan. I love your lips. Pastikan itu nanti Mamas wariskan ke anak Haya, ujar Haya. Haya, stop it. Nggak mau. Mamas gigit Haya kalau masih main-main.
Gih, sini gigit Haya sampai nangis. Haya tersenyum tengil. Emang bisa? Orang Mamas masih sakit gitu. Dewa berdecak pelan, tarik selimut dan selimuti Haya hingga kepala supaya si bungsu lembayung itu diam. Haya tertawa, peluk Dewa dengan hati-hati agar tak lagi tekan lukanya. Udah ah, tidur. Haya tersenyum, kecup singkat rahang Dewa. I love you, Mamas, bisik Haya. I love you more, baby. Baby, katanya. Haya tak bisa tahan senyumnya. Tenggelamkan wajahnya dalam pelukan Dewa. Dirinya tidak tahu batas Dewa untuk bisa berkata manis itu sampai mana. Selalu saja ada yang membuatnya merinding sebadan-badan kalau sudah bicara. Entah karena kata-katanya, entah karena itu Dewa yang mengucapkan, Haya tidak tahu. Apapun itu, Haya akan nikmati dengan senang hati. Termasuk kini bergelung dalam pelukan sang suami. Jemput lelapnya, temui damainya mimpi. Tak pedulikan sekitar, meski notifikasi di tablernya kian banyak. 21. Hari berganti. Maeda sebenarnya tak miliki jadwal untuk hari ini ke kampus. Namun semingguan ini, si ketua BEM Dharmawangsa bahkan tak mencicipi libur barang sehari. Tidak, ini bukan tuntutan tak manusiawi dari dosen yang pindah jadwal sesuka hati. Ini murni dari keinginan Maeda yang masih tertarik dengan urusan BEM yang menjadi kesibukannya akhir-akhir ini. Lo yakin mau ke pengadilan hari ini? Tanya salah satu anggota inti BEM Yessa. Yakin. Gue ada feeling gak enak aja sama pertemuan di pengadilan itu. Ya buat apa sih? Orang-orang juga udah tahu itu Kalek bersalah. Kenapa harus ada pertemuan sebelum sidang? Jawab Maeda dengan serius. Bukan masalah itu, masalahnya kita nggak punya tim jurnalis yang gimana. Kita nggak punya tim yang. Kalian masih punya gue sebagai ketua. Kalau emang nggak ada tim jurnalis yang bisa nyari berita, kalian punya gue sebagai ketua buat kasih tahu apa yang terjadi. Gue pemimpin, gue yang bakal pimpin langkah kita selanjutnya. Yessa mengerjap pelan, memandang dua anggota inti BEM lainnya. Untuk masalah penampilan dan mengangkat nilai-nilai budaya dalam pertunjukan, mungkin kampus Dharmawangsa adalah yang terbaik. Namun untuk mengolah sebuah berita, mereka memang tidak memiliki keberanian. Hadirnya Dewa sebagai pembina BEM mereka membuat mereka tak mau juga cukup takjub. Selama ini hanya berpangku tangan dan hanya diam jika ada apa-apa. Kini para anggota sudah mulai temukan arti organisasi sesungguhnya. Kita nggak boleh kalah dengan kampus lain, kata Maeda serius. Kita nggak boleh jadi kampus yang tondif. Meski gue anak sastra, kita jangan buta dengan kondisi yang ada. Yessa mengangguk pelan. Ya, apa mau dikata? Jurusan hanya sekadar jurusan,
Tapi mengerti politik adalah kewajiban mereka si mahasiswa yang sering digadang-gadang jadi suara bangsa. Pagi, guys. Sorry gue telat. Berangkat. David, yang baru saja masuk ke ruang sekretariat BEM itu ditarik tali hodinya oleh Maeda yang berjalan keluar. Wajah David yang bisa Maeda pastikan jika wakil jenderalnya baru bangun tidur itu terlihat bingung. Menoleh pada ketiga teman anggota BEM inti yang hanya tertawa. Hati-hati di jalan, jangan lupa buat kabarin kita. Seru Yessa. Kalau ada apa-apa langsung kabarin, kita bakal pantau dari kampus. Sahut yang lain. Maeda tersenyum. Oke. Hah? Apaan? Ini mau kemana, woi? Tak biarkan David bertanya lebih lanjut dengan kebingungannya, Maeda kembali tarik tali hodi si wakil jenderal untuk berjalan keluar dari ruang sekretariat. Memang salahnya sedikit telat bangun, membuatnya ketinggalan ada apa sebenarnya.